Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kelvin bersama saya tentunya Uki. Di video kali ini aku mau melanjutkan ini pembahasan dari kasusnya Vina ya guys ya. Dan ini ada sebuah videonya itu tentang katanya nih narapidana dipindahkan guys, dipindahkan di lapas yang berbeda-beda guys. Yang awalnya itu kan lapasnya ini kan disama ya, satu sel ya. Nah sekarang dibeda-bedain tempatnya guys. Wow, dan itu pak bikin para pengacara ya bikin geram gitu guys. Kenapa nih? Ada apa ini? Kenapa makin dipersulit ya dengan oknum-oknum polisi? Ini ada apa sih dengan oknum polisi gitu? Apa yang membuat mereka takut sehingga mereka itu membuat segala cara supaya enam pelaku, begitu juga dengan Peggy Setiawan ini sebagai pelaku utamanya guys. Ini ada hubungannya dengan Rudiana ya. Dan sebelumnya juga saya dapat dapat chat ya, dapat chat dari uh, chat di message di ini ya, katanya kalau aku tuh terlalu bodoh jadi host katanya guys, karena karena aku ini katanya itu terlalu apa ya, menyudutkan menyalahkan Rudiana guys, karena dia juga katanya katanya dia itu bapaknya juga seorang polisi, dan dia juga dan dia juga pernah dipidana juga gitu, dan ayahnya itu nggak bisa menyelamatkan dia, dan akhirnya ayahnya ini mengundurkan diri dari kepolisian katanya gitu. Nah saya di sini kan saya membahas ini adalah saya tidak pernah menyalahkan Rudiana ya, maksudnya bukan menyalahkan, kita juga semua orang apa ya guys ya, semua orang mencurigai beliau gitu ya, kenapa beliau itu gak speak up dari awal gitu ya. Begitu banyak saksi-saksi bermunculan dan orang-orang pada mau berani speak up kalau narapidana ini adalah bukan pelakunya gitu ya, dan banyak bukti-bukti kalau Peggy Setiawan juga bukan pelakunya, sehingga Pak Rudiana kenapa gitu baru mau bergabung dengan Hotman Paris. Dan Hotman Paris pun bukan hanya saya loh guys, kalian mungkin ya, atau mungkin Pak Hotman sendiri pun apa ya, mencurigai gitu loh guys, kenapa baru sekarang setelah 4 minggu ya beliau Hotman Paris berusaha untuk menghubungi Hotman Paris, bahkan banyak banyak wawancara itu loh guys dari TV-TV gitu ya, mau wawancarai dari wartawan, maaf guys, wartawan mau meliput ke Pak Rudiana tapi beliau itu menolak. Nah ini bikin kita curiga kan guys ya. Dan ada juga bilang kalau aku ini pansos, saya di sini hanya ingin membantu gitu guys, supaya kasus ini kasus ini nggak down gitu, nggak turun gitu, sehingga masih viral gitu kan, karena ini menyangkut paut ini ya keselamatan mereka ya. Begitu juga nggak hanya Peggy Setiawan loh guys ya, nggak hanya Peggy Setiawan, begitu juga dengan narapidana yang merupakan bukan pelaku yang sebenarnya. Kasihan mereka guys, selain kita siapa lagi menolong mereka. Ini ada sebuah fitur nih, aku tunjukin ya chatnya. Kamu pansos doang bagi royalti sama korban bang, jangan manfaatin keadaan. Manfaatin apa gitu kan? Kalau saya mau berbagi pun saya nggak akan dibikin konten guys. Kalau aku mau bantu Peggy pun saya nggak akan bikin konten, dan saya pengen membaginya pun secara langsung ke Peggy-nya, bukan melalui siapa gitu guys. Aku nggak mau gitu. Kalau aku mau membantu pun aku pengen langsung ketemu sama orangnya gitu, ini kasih gitu, dan aku nggak mau dibikin konten gitu, itu namanya ria ya. Dan kalau untuk berbagi sih saya nggak akan pernah bikin kayak gitu guys ya. Nah ini ada sebuah video, yuk kita lihat videonya seperti apa guys. Maaf kalau kepanjangan openingnya ya. Berita mengejutkan kasus Vina. 7 narapidana kasus Vina yang adalah kewenangan dari lapas Cirebon, tapi katanya atas permintaan penyidik dipindahkan ke 3 lapas di Bandung, yaitu 1 di kelas 2 lapas Bancoy, 1 lagi kelas 2 narkotika, 4 di kelas 1 rutan di Bandung. Kenapa mereka dipisah-pisah? Kenapa mereka dipisah-pisah? Mereka itu kan hanya orang-orang pendidikan rendah, bahkan ada yang buruh bangunan. Kalau dipisah-pisah begini, mental mereka makin
makin lemah, makin nggak berani, makin nggak berani menyatakan kebenaran. Kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat, agar 7 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cirebon sebagai lembaga yang berwenang, agar sebuah pihak yang mau mendatangi dapat akses lebih cepat, baik mungkin ada Komisi 3 DPR, LPSK dan sebagainya. Sekali lagi, pindahkan mereka ke tempat mereka seharusnya berada, ya. Kalau dipisah-pisah begini, ya, ini sangat menguntungkan penyidik yang target utamanya hanya agar Peggy segera diadili. Dan kalau 7 orang ini tercerai-berai, mental mereka akan lemah, sehingga kemungkinan besar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengutarakan di BAP belum tentu sesuai keinginan mereka, ya. Sekali lagi, Bapak Menteri Hukum dan HAM perintahkan pindahkan mereka ke lembaga rutan Cirebon. Hotman Paris, kuasa keluarga Fina. Nah ini guys, apakah sependapat dengan Pak Hotman Paris ya? Nah di sini aja jelas ya kalau sebenarnya Hotman Paris tahu kalau Peggy Setiawan, begitu juga narapidana yang lain itu adalah korban salah tangkap guys. Nah mungkin ada salah satu oknum, entah pejabat, entah apa gitu ya, yang membuat mereka tuh takut gitu kalau kasus ini terbongkar ya. Entah, saya nggak tahu apakah ini Pak Rudiana sendiri pelakunya, aku nggak tahu ya. Apakah emang dari atas saya sendiri Pak Rudiana, saya juga nggak tahu. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Ada sebuah video lagi guys. 7 terpidana kasus Vina tiba-tiba dipindah lapas dari Cirebon ke Bandung, dan itu pun displit menjadi 3 lapas sehingga mereka tidak bisa bersama-sama atau dipisah. Ada apa? Kenapa harus dipisah? Alasannya untuk penyidikan biar lebih mudah. Saya nggak ngerti lagi deh. Kenapa harus seperti itu? Mereka ini lagi saling menguatkan menurut aku. Apalagi adanya sekarang tercium aroma kesalahan penangkapan ataupun kesalahan prosedur waktu penangkapan, sehingga adanya pengajuan PK ke depan. Jadi kenapa harus dipindah gitu loh? Biarkan mereka jadi satu, biarkan mudah buat orang-orang yang ingin menemui mereka, mengasih support dari tim-timnya yang berwenang untuk mengunjungi mereka, untuk membantu proses hukum atau proses PK yang akan berlangsung. Jadi kenapa harus dipisah gitu loh? Ada apa Polda Jabar? Saya nggak ngerti. Kenapa? Harus transparan loh Polda Jabar untuk hal ini. Tolong segera diklarifikasi. Nah, buat teman-teman netizen, buat teman-teman penggiat sosial media, hal-hal seperti inilah yang harus kita kawal, kita dorong, bisa transparan, tidak lagi disembunyikan. Jangan sampai ada kesalahan yang terulang lagi. Udah cukup dengan kesalahan-kesalahan kemarin, dari mulai proses penangkapan, dari mulai proses BAP yang makin bikin gaduh, dan dari mulai proses terburu-burunya penangkapan seorang Peggy kuli bangunan. Nah, ini jangan sampai terulang lagi gitu loh. Dan ini kenapa harus setakut itu untuk displit? Mereka biarkan bersama, mereka biarkan jadi satu. Apa salahnya? Selama ini juga mereka bersama kok. Ada apa? Inilah waktunya teman-teman netizen dan penggiat sosial media untuk mendorong dan mengawal kasus ini dengan benar dan dilakukannya proses secara transparan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan manuver-manuver yang bikin gaduh lagi di kalangan teman-teman yang ada di sosial media. Jadi stop lagi kalian fokus kepada hal-hal yang nggak penting dulu, tentang drama-drama yang nggak jelas dulu, tentang gimmick-gimmick yang dibuat orang-orang yang sengaja menyebarkan hoax atau memecah belah kita. Jadi stop dulu fokusnya ke sana, mari kita kawal kembali ke benang merah kasus ini. Ini poinnya. Nanti secara transparan, kalau sampai ini dilakukan dengan benar, maka akan selesai dengan benar juga. Maka akan tahu siapa yang salah sebenarnya, pelakunya siapa, dan ada apa di balik cerita kasus ini. Itu nanti akan keluar dengan sendirinya kalau kita balik lagi mendorong untuk fokus kepada masalah ini atau pengungkapan fakta-fakta yang sesungguhnya. Oke? Nah menurut pendapat kalian gimana nih? Sependapat gak dengan orang ini guys? Tulis di kolom komentar. Kita harus fokus ya guys ya. Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.